Halo semuanya, di sini kita akan membuat tutorial tentang membuat formulir, database, dan query. Yang pertama, kita buka aplikasi Microsoft Access. Setelah sudah terbuka, kita pilih blank database. Karena yang pertama kita akan membuat tutorial membuat database. Lalu di file name kita isi sesuai yang diinginkan. Di sini saya membuat tabel PNS. Lalu pilih create. Lalu pada tabel 1 kita save. Lalu diisi yang pertama sesuai tabel yang diinginkan. Di sini saya mengisi tabel pegawai. Lalu oke. Lalu untuk mengisi fieldnya kita pilih design view setelah klik kanan pada tabel pegawai. Pilih design view. Di field name yang pertama di sini saya mengisi nomor induk pegawai. Lalu yang kedua nama pegawai. Lalu yang ketiga alamat pegawai. Di data tipe yang pertama yang NIP, di sini kita isi number karena nomor induk menggunakan angka. Yang kedua nama pegawai kita isi short text, alamat juga short text karena memakai huruf. Lalu kita klik kanan lagi di tabel pegawai, lalu pilih data sheet view, save, pilih yes, lalu isikan sesuai data yang diinginkan. Di sini saya mengisi nomor induk pegawai. Lalu isi bagian nama pegawai sesuai yang diinginkan. Di sini saya cuma mengisi 4 data orang pegawai saja, dan jika ingin lebih tergantung sesuai yang diinginkan. Di alamat pegawai isikan sesuai alamat.
lalu di save. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua. Pilih create, pilih table, lalu ulang seperti yang pertama. Klik kanan, di save. Yang kedua, saya akan membuat tabel jabatan pegawai. Lalu oke. Lalu klik kanan lagi, pilih design view. Isikan field name sesuai tabel yang diinginkan. Di sini saya mengisi nama pegawai. Lalu yang kedua, jabatan pegawai. Dua-duanya saya memilih short text karena memakai huruf, bukan angka saja. Lalu pilih datasheet view, lalu save, pilih yes. Lalu di nama pegawai kita isikan sesuai yang pertama tadi. Sini saya akan mengisi 5 nama pegawai saja. Lalu lanjut mengisi jabatan pegawai. Yang terakhir kita isikan lalu selanjutnya kita save. Setelah itu kita akan membuat formulir. Kita pilih create, kita pilih form, kita klik kanan di tabel pegawai, lalu pilih design view. Di form footer kita tarik ke bawah. Untuk meletakkan tombol navigasi. Lalu kita pilih desain. Pilih icon yang di sini, button. Lalu kita buatkan tombolnya. Akan keluar common button wizard. Yang di kategori kita pilih record navigation. Di action kita pilih go to first record. Lalu next. Lalu finish. Kita pilih kembali button. Kita buat lagi tombolnya. Keluar common button wizard.
Yang kedua, kita pilih go to last record, next, lalu finish. Kita pilih button lagi, kita buatkan tombolnya, keluar command button wizard. Selanjutnya kita pilih go to previous record, next, lalu finish. Kita lakukan hal yang sama kembali, pilih button, lalu pilih tombol. Selanjutnya kita pilih go to next record, next, lalu finish. Yang terakhir kita ulangi kembali, kita buatkan tombolnya. Setelah itu di bagian kategoris kita pilih form operation, lalu di action kita pilih close form, kita pilih next, lalu text, lalu finish. Selanjutnya di tabel pegawai kita klik kanan, lalu kita pilih form view. Sini kita akan membuat seperti yang tadi kembali untuk bagian navigasi di tabel jabatan pegawai. Kita pilih design view, kita ulangi kembali cara yang pertama, kita tarik form footer untuk meletakkan tombol navigasi, button, lalu buatkan tombolnya. Yang pertama go to first record, next, lalu finish. Yang kedua go to last record, next, lalu finish. Yang ketiga go to previous record, next, lalu finish. Yang keempat go to next record, next, lalu finish. Yang terakhir pada kategoris kita pilih form operation, lalu action kita pilih close form, next, lalu finish. Kita kembali karena ini ada yang salah. Yang terakhir kita buatkan tombolnya, form operation, close form, next, lalu di teks jangan lupa dipilih bukan picture, lalu finish. Setelah itu kita kembali ke tabel pegawai. Kita akan membuat query. Lanjut kita akan membuat tutorial query. Kita pilih create, lalu kita pilih query design. Di show table kita pilih tabel pegawai, add,
lalu close. Di bagian field kita pilih NIP, nomor induk pegawai. Lalu di sebelahnya kita pilih nama pegawai. Lalu yang ketiga kita pilih alamat pegawai sesuai isi tabel. Lalu kita pilih run. Ini akan memunculkan semua field yang ada. Lalu di bagian query 1 ini kita klik kanan, lalu di save. Lalu kita buat query memunculkan semua field. Lalu oke. Setelah itu kita lanjut yang kedua. Klik kanan pada tabel pegawai, create, lalu query design seperti yang awal tadi. Kita pilih tabel pegawai pada show table, add, lalu close. Di bagian field kita isi nama pegawai saja. Lalu run. Di sini query memunculkan satu field, yaitu nama pegawai saja. Di bagian sini kita save. Kita ubah namanya menjadi query memunculkan satu field. Lalu oke. Selanjutnya kita membuat query yang ketiga, yaitu ascending. Kita pilih create, kita pilih query design, lalu di show table seperti yang tadi kita isi tabel pegawai, lalu add, lalu close. Di bagian field kita isi nomor induk pegawai, lalu di bagian sort kita pilih ascending, lalu run. Di sini akan keluar nomor induk dari yang kecil sampai yang besar berurutan. Di bagian query di sini kita save, lalu kita isi query ascending, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat query descending seperti yang tadi, create, query design, tabel pegawai, di show table, add, close. Lalu kita isikan lagi nomor induk pegawai. Di bagian sort kita pilih descending, run. Sini akan memunculkan nomor induk pegawai dari yang besar ke yang terkecil. Di sini kita save sesuai dengan ini, yaitu query query descending. Lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat query kembali, yaitu create, query design seperti yang tadi, tabel pegawai, add, lalu close. Lalu di field kita pilih alamat pegawai, lalu di bagian kriteria kita akan membuat mengelompokkan alamat yang sama.
yaitu Yogyakarta. Lalu kita pilih run. Kita ulangi kembali. Kita ulangi kembali di bagian ini. Untuk menghapus ini, kita pilih close, kita pilih yes. Kita hapus karena Yogyakarta tidak ada. Di bagian tabel pegawai, lalu create. Berarti kita akan mengganti, bukan membuat query alamat, tetapi query di jabatan, karena alamatnya tidak ada yang sama. Add, lalu close. Di field kita pilih alamat pegawai, lalu di bagian kriteria kita membuat pelaksana. Lalu run. Kita ganti menjadi alamat saja, yaitu alamat kembali seperti yang awal rencana di awal tadi, alamat pegawai. Lalu di sini kita buat Padang. Kita pilih run, akan keluar field yang beralamatkan di Padang. Lalu di query kita save. Kita buat query where, query di mana. Lalu oke. Dan semua query sudah jadi. Baiklah, sekian dari tutorial membuat database, formulir, dan query dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada tutorial saya tadi yang sedikit kesalahan, mohon dimaafkan karena ada miskomunikasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa.